Hubungan antar unsur buku fiksi dan buku non-fiksi. Selamat bertemu kembali anak-anak hebat. Semoga selalu sehat. Dan hari ini kalian semua dapat mengikuti pelajaran dengan semangat. Pelajaran Bahasa Indonesia hari ini pertemuan ke-6 kelas 9 semester ke-6 dengan KD 3.14 yaitu menelaah hubungan unsur-unsur buku fiksi dan buku non-fiksi. Tujuan pembelajaran 1. Peserta didik dapat menentukan unsur-unsur buku fiksi dan buku non-fiksi. Kedua, peserta didik dapat menentukan hubungan antar unsur buku fiksi dan buku non-fiksi. Ketiga, peserta didik dapat menentukan persamaan dan perbedaan unsur buku fiksi dan buku non-fiksi. Penjelasan 1A. Unsur-unsur buku fiksi terdiri atas cover buku, rincian subbab buku, judul subbab, tokoh dan penokohan, tema cerita, bahasa yang digunakan, penyajian, alur cerita. Bagian B, unsur-unsur buku non-fiksi terdiri atas cover buku, daftar isi, judul subbab, isi buku, cara menyajikan isi buku, bahasa yang digunakan, glosarium, dan indeks. Yang kedua, hubungan antar unsur buku dan buku non. Unsur-unsur pembangun buku saling berhubungan atau terkait dalam satu kesatuan. Dalam buku fiksi, unsur intrinsik saling mempengaruhi dari tema, latar, dan penokohan. Begitupun juga dengan isi buku non-fiksi berhubungan dengan unsur-unsur lain seperti judul, isi, glosarium, dan indeks. Perhatikan contoh kutipan buku berikut. Rebutan buku. Melihat Adit menghampiri Yuna lebih dahulu, Danis lebih kencang ke arah mereka lalu menyambar belakang Adit. Drak, sini Dit, itu buku gue, orang yang nulisnya kok, kata Danis sambil mengambil. Enak aja lu, ini buku gue, baca dong sampulnya, jawab Adit dengan suara yang keras. Dia tuh ngasihnya ke gue, kan ke lu. Tapi yang duluan ambil itu gue, jawab Adit sambil bercanda tetap wajah Danis. Seperti layaknya bermain di depan seorang adik. Mereka bertengkar sambil kejar-kejar Yana dan tiba-tiba terdengar suara bruk. Mereka jatuh cuma gara-gara berebutan buku. Yuna hanya tertawa geli sambil menggeleng-gelengkan kepala mereka. Keterangan judul kutipan buku tersebut yang tadi sudah dibacakan berkaitan dengan judul berebutan buku, berkaitan dengan isi buku yaitu tokoh Danis dan Adit berebut buku seperti anak kecil. Mereka sampai terjatuh di koridor kelas. Begitupun dengan hubungan antar non-fiksi. Unsur-unsur pembangun buku non-fiksi juga saling berkaitan. Contoh, daftar isi tidak bisa dilepaskan dari judul. Daftar isi berhubungan erat dengan materi pada bab atau subbab. Yang ketiga, persamaan dan perbedaan unsur fiksi dan buku non-fiksi. A.
Persamaan buku fiksi dan buku non-fiksi. Kedua buku tersebut memiliki cover atau subbab, judul subbab. Bagian B, perbedaan buku fiksi dan buku non-fiksi. Yang pertama, buku memiliki tokoh dan penokohan sebagai pelaku cerita, didukung dengan tema, disajikan dengan bahasa yang tidak baku atau bervariasi, dan dilengkapi dengan alur cerita. Yang kedua, buku non-fiksi menggunakan bahasa yang faktual dan ilmiah, disajikan dengan bahasa yang baku, dan menggunakan sistematika penulisan yang standar. Nah, anak-anak ibu di rumah, demikianlah pembahasan materi pada pertemuan kita hari ini tentang hubungan antar unsur buku fiksi dan buku non-fiksi, persamaan serta perbedaan buku fiksi dan buku non. Selanjutnya, bacalah kembali buku yang berjudul Arah Langkah, halaman 145 sampai 104. Kemudian, kerjakan soal tugas 1 berikut. 1. Tentukan hubungan antara latar tempat dengan nilai budaya pada kutipan buku tersebut. 2. Tentukan latar dengan pemikiran tokoh ilmuwan tentang dunia pendidikan. Yang ketiga, tentukan hubungan sikap tokoh Prem dan Baduy dengan konflik dalam kutipan buku tersebut. Dan yang keempat, baca kutipan buku non-fiksi berjudul Daya Tarik Wisata, kemudian tentukan hubungan judul dan isi kutipan buku non-fiksi tersebut. Catatan, kerjakan soal tersebut pada buku tugas kalian masing-masing dan akan dikumpulkan pada akhir bulan. Selamat belajar. Kalian